tugas akhir. Proyek. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami izin untuk mempresentasikan tugas proyek kami, tugas proyek SPK yang berjudul Seleksi Karyawan Baru untuk Posisi Digital Marketing menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP, yang beranggotakan Kolbi Karunia dengan NIM Agir 178, Divito Alga Fitra 179, Muhammad Yusuf Dwi Hastayuda 217, dan Muhammad Hilal Nurhansa 222. Oke, lanjut ke bagian pendahuluan. Seiring berkembangnya era digital dengan pesat, para pelaku bisnis modern semakin sadar akan pentingnya kehadiran di ranah digital untuk menjaga dan meningkatkan daya saingnya. Dengan rumitnya tuntutan dunia pemasaran digital, memilih orang yang tepat untuk peran ini bukanlah tugas yang mudah. Untuk menjamin seleksi yang optimal, metode AHP telah memantapkan dirinya sebagai pendekatan yang sistematis dan ilmiah. Laporan ini akan membahas penerapan metodologi AHP dalam konteks seleksi karyawan untuk proses posisi digital marketing atau pemasaran digital. Dengan memahami secara mendalam tantangan dan peluang dalam pemilihan karyawan untuk posisi pemasaran digital ini, laporan ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga bagi para praktisi bisnis dan peneliti untuk memahami pentingnya memilih karyawan yang tepat di era digital. Lanjut. Di bagian tinjauan pustaka, yang pertama ada seleksi karyawan. Proses seleksi karyawan merupakan tahap kritis dalam manajemen sumber daya manusia di mana organisasi memilih individu yang paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaannya. B. Sistem pendukung keputusan. Menurut Michael S. Scott, Morton, dan J. Anthony Gorey mengusulkan sebuah sistem yang disebut sistem pendukung keputusan manajemen pada awal tahun 60-an. Kemudian pada tahun 1971 muncullah SPK atau DSS yang mulai dikenal. Kemudian yang C, Analytical Hierarchy Process, AHP, salah satu metode sistem pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie pada tahun 1993. Hierarki ini dibuat untuk masalah yang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Metode ini menggunakan metrik perbandingan yang berpasangan dengan nilai yang diambil dari tabel intensitas kepentingan AHP. Kemudian metode AHP memiliki beberapa langkah dalam proses perhitungannya. Yang pertama, menyusun hierarki. Dimulai dengan menetapkan tujuan hasil yang ingin dicapai sehingga tujuan berada pada posisi paling atas dalam struktur hierarki. Kemudian dilanjutkan dengan kriteria yang digunakan dan sampai paling bawah adalah alternatif. Struktur hierarki dapat dilihat pada gambar seperti berikut. Oke, yang kedua, menentukan prioritas elemen dilakukan oleh seorang ahli atau expert dalam bidang atau permasalahan yang akan diambil. Menurut Satie, skala 1-9 merupakan skala terbaik untuk mengekspresikan pendapat dalam penentuannya. Bisa dilihat dalam tabel 1 nilai intensitas kepentingan, di mana contohnya di sini intensitas kepentingan 1 itu mempunyai keterangan kedua elemen itu sama pentingnya. 3, elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen yang lain. 5, elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya. Lanjut, Mas. 7, satu elemen lebih jelas mutlak penting dari elemen lainnya. Dan 9, satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya. Sementara yang bernilai genap itu merupakan nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. Kemudian yang selanjutnya ada membuat metrik perpasangan. Ini konsep dasar yang digunakan dalam metode AHP dalam menghasilkan bobot relatif antara kriteria maupun alternatif. Jadi, pembobotan ini dilakukan dengan cara membandingkan sepasang entitas. Hubungan antara entitas yang dibandingkan kemudian diberi nilai bobot berdasarkan hasil penentuan prioritasnya. Dan dalam membuat metrik berpasangan ini, kita hanya perlu menentukan metrik segitiga atas saja. Karena untuk metrik segitiga bawah nilainya merupakan kebalikan dari segitiga atas.
Di sini contoh matriks perbandingan berpasangan bisa dilihat dalam tabel 2. Kemudian yang keempat, sintesis. Sintesis adalah pertimbangan terhadap perbandingan berpasangan untuk mendapatkan keseluruhan nilai prioritas. Sintesis dilakukan dengan menjumlahkan nilai setiap kolom pada metrik perbandingan berpasangan, kemudian membagi nilai setiap kolom tersebut dengan hasil penjumlahan kolom yang bersangkutan untuk mendapatkan normalisasi. Kemudian dilakukan penjumlahan nilai dari setiap baris tadi dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai prioritas. Kemudian yang kelima, mencari nilai eigen maksimum, merupakan nilai eigen terbesar dari matrik berordo n. Nilai eigen maksimum tersebut digunakan untuk mencari nilai konsistensi indeks dalam metode AHP. Kemudian yang keenam ada menghitung CI atau konsistensi indeks. Memerlukan nilai konsistensi indeks, perhitungannya seperti berikut. CI sama dengan eigen max n dibagi n-1. Kemudian menghitung konsistensi rasio. Ini diperlukan untuk mengetahui seberapa konsisten keputusan yang dihasilkan. Jika perhitungan CR-nya tadi kurang dari 0,1, maka bisa disebut konsisten. Jika CR-nya sama dengan 0,1, maka cukup konsisten. Dan jika CR lebih dari 0,1, maka sangat tidak konsisten. Nah, konsistensi rasio tadi bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. CR sama dengan CI per IRN. Kemudian, lanjut Mas. Di sini ada tabel nilai indeks random. Bisa dilihat seperti berikut. Oke, langsung saja lanjut kepada metode penelitian yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan Mas Bilal. Oke, kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama di sini ada IDE, yaitu Intelligent Design dan Choice Phase. Menurut Herbert A. Simon, proses pengambilan keputusan terdiri dari 3 pokok tahapan proses, yaitu Intelligent Phase, Design Phase, Choice Phase. Kemudian ini ada penggunaan 3 fase tersebut pada studi kasus ini. Yang pertama ada Intelligent Phase. Mengumpulkan informasi dan data tentang kandidat karyawan baru yang diperlukan untuk memahami kebutuhan posisi digital marketing. Langkah-langkahnya adalah 1. Job analysis, yaitu identifikasi tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan posisi digital marketing. Kemudian 2. Kriteria seleksi. Tentukan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon karyawan seperti pengalaman kerja, keterampilan digital, pengetahuan tentang media sosial, dan kemampuan analitis. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga adalah profil ideal karyawan. Buat profil ideal karyawan yang mencakup atribut seperti kreativitas, ketekunan, kemampuan berkomunikasi, dan pengetahuan tentang tren pemasaran digital terkini. Kemudian kita masuk ke fase kedua, yaitu design phase. Dalam merancang kriteria dan bobot kriteria untuk seleksi karyawan dalam posisi digital marketing, perusahaan sudah mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka dan atribut yang paling penting untuk sukses dalam peran tersebut yang ditentukan berdasarkan data dari karyawan berpengalaman yang telah bekerja di perusahaan. Berikut adalah kriteria dan bobot kriteria yang digunakan, antara lain. Yang pertama adalah pengalaman pemasaran digital, bobotnya yaitu 30%. Kemudian keterampilan analisis data, bobotnya 20%. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi, bobotnya 15%. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi, bobotnya 15%. Kemudian yang kelima, pengetahuan tentang industri, bobotnya 10%. Dan yang keenam, kualitas kepribadian, bobotnya 10%. Lanjut. Kemudian kita masuk ke fase ketiga, yaitu choice phase. Setelah perusahaan memiliki kriteria dan bobot yang telah ditentukan, choice phase pada studi kasus seleksi karyawan baru untuk posisi digital marketing menggunakan metode AHP melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah identifikasi kriteria. Identifikasi kriteria yang relevan dalam konteks seleksi karyawan untuk posisi digital marketing. Contoh, kriteria yang mungkin termasuk tingkat pemahaman tentang strategi pemasaran digital, keterampilan analisis data, kreativitas, pengalaman kerja terkait, dan kemampuan berkomunikasi. Kemudian masuk ke penentuan bobot kriteria.
Setelah kriteria diidentifikasi, tentukan bobot relatif dari masing-masing kriteria. Dalam hal ini, berdasarkan pertimbangan pentingnya setiap kriteria dalam mencapai keberhasilan dalam peran digital marketing. Yang ketiga, pembuatan matriks perbandingan pasangan. Buatlah matriks perbandingan pasangan untuk setiap pasangan kriteria. Angka dalam matriks tersebut mencerminkan tingkat kepentingan relatif satu kriteria terhadap kriteria lainnya. Perbandingan dilakukan dengan skala nilai, misalnya 1 sama penting, 3 sedikit lebih penting, 5 lebih penting, dan seterusnya. 4. Perhitungan nilai konsistensi. Lakukan perhitungan nilai konsistensi untuk memastikan bahwa perbandingan yang dibuat konsisten. Jika ada ketidaksesuaian, revisi matriks perbandingan pasangan mungkin diperlukan untuk mencapai tingkat konsistensi yang dapat diterima. Yang kelima, pengolahan data menggunakan AHP. Proses seluruh data melalui metode AHP untuk menghasilkan peringkat relatif kandidat-kandidat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Ini melibatkan penggunaan matriks perbandingan pasangan dan bobot kriteria yang menghitung nilai eigen dan vektor eigen. Yang keenam, penentuan kandidat terbaik. Terakhir, identifikasi kandidat terbaik berdasarkan peringkat yang dihasilkan dari proses AHP. Kandidat dengan nilai tertinggi dalam perhitungan AHP dianggap sebagai pilihan terbaik untuk posisi digital marketing. Oke, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya, Kolbi Karunia. Silakan Mas Kolbi. Oke. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Berdasarkan kriteria dan bobot yang telah dijelaskan di atas, pembuatan dilakukan oleh perusahaan yang terkait dari data karyawan berpengalaman dapat diketahui bahwa bobot kriteria yang tertera adalah yang pertama itu pengalaman pemasaran digital 30%, keterampilan analisis data 20%, kreativitas dan inovasi 15%, kemampuan berkomunikasi 15%, pengetahuan tentang industri 10%, dan kualitas kepribadian 10%. Nah, untuk setiap kriteria memiliki rentang yang menunjukkan nilai yang didapatkan oleh setiap karyawan, yaitu sangat baik, cukup, dan kurang. Yang lanjut untuk langkah pertama itu ialah menyusun struktur hierarki. Tahapan pertama pada perhitungan AHP ini ialah menyusun hierarki. Nah, ke bawah Mas. Jadi di sini tuh disingkat biar lebih ringkas struktur hierarkinya. Yang pertama itu pengalaman pemasaran digital jadi PPD, keterampilan analisis data jadi KAD, kreativitas dan inovasi jadi KI, kemampuan berkomunikasi jadi KB, pengetahuan tentang industri jadi KTI, dan kualitas kepribadian jadi KK. Dapat dilihat pada gambar ini untuk struktur hierarkinya. Yang dimana tujuannya ialah karyawan yang dengan nilai tertinggi atau yang terpilih. Kemudian kriterianya itu yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian selanjutnya itu alternatifnya ialah calon karyawan yang mendaftar. Lalu untuk nomor 2 itu ialah menghitung kriteria. Melakukan pemberian bobot tingkat kepentingan kriteria yang akan digunakan untuk menghitung bagian kriteria dalam metode AHP. Dapat dilakukan dengan cara melakukan penyesuaian tingkat kepentingan untuk masing-masing kriteria dengan bobot awal dari dokumen seleksi ke karyawan, maka setelah itu dilakukan penelitian untuk tingkat kepentingan dari setiap karyawan didapatkan nilai dan matrik perbandingan berpasangan seperti berikut ini. Nah, berikut adalah tabel matriks perbandingan berpasangan untuk kriterianya. Dapat dilihat bahwasanya kriteria 1 dengan kriteria 1 itu nilainya 1 karena itu sama-sama penting. Kemudian kriteria 1 dengan kriteria 2 itu nilainya 3, tandanya kriteria 1 itu lebih penting, sedikit lebih penting daripada kriteria 2, dan kriteria 1 dengan kriteria 3 itu nilainya 5 karena kriteria 1 itu lebih penting daripada kriteria 3, dan kriteria 1 dengan kriteria 5 itu nilainya 7,
Karena kriteria satu kriteria itu satu itu jelas mutlak lebih penting daripada kriteria 5. Ke bawah, Mas. Nah, dan begitu pula untuk selanjutnya. Nah, hasil pada matriks perbandingan berpasangan kriteria di atas itu berdasarkan contoh yang saya jelaskan tadi. Kemudian selanjutnya itu ialah untuk tabel matriks normalisasi kriteria. Nah, tabel matriks normalisasi kriteria di sini didapat dari ke atas, Mas, bentar, Mas. Didapat dari jumlah kriterianya tadi. Misalkan kriteria 1 dengan kriteria 1 adalah 1, maka akan dibagikan dengan total jumlahnya pada bagian kriteria 1 yaitu 2,019. Maka akan didapat nilai seperti tabel di bawah. Penjelasannya dapat dilihat di bawah ini. Ke bawah, Mas. Nilai pada tabel matriks atas. Ke atas, Mas. Dikit lagi, atas dikit. Nah, nilai pada tabel matriks normalisasi kriteria atas diperoleh melalui hasil pembagian setiap elemen dari tabel matriks perbandingan berpasangan kriteria dengan hasil penjumlahan dari kolom bersangkutan pada matriks perbandingan berpasangan tentunya. Nilai pada matriks kriteria di atas diperoleh melalui hasil pembagian setiap sama. Lalu untuk mencari nilai prioritas pada tabel di atas ialah dilakukan dengan cara membagi nilai jumlah matriks normalisasi kriteria dengan jumlah elemen atau kriteria yang digunakan. Coba dilihat, Mas, bentar tabelnya di atas. Nah, jadi jumlah prioritas ini tabel yang bawah. Nah, jadi jumlah prioritas pada tabel ini tuh didapat dari bentar, Mas. Didapat dari nilai jumlah pada tabel ini. Contohnya itu ialah 2,725. Kemudian dibagikan dengan nilai kriteria, nilai pada tabel kriteria di atas. Yang di atasnya, Mas. Nah, dibagikan dengan 2,019. Maka akan didapat hasil seperti di bawah. Nah, mungkin itu, Mas. Dibagikan dengan salah. Dibagikan dengan jumlah kriteria. Misalkan jumlahnya tadi 2,725 dibagi 4, dibagi 6. Karena jumlah kriterianya itu ada 6. Nah, gitu. Maaf keliru. Kemudian selanjutnya untuk mencari nilai lambda maksimum. Mencari nilai lambda maksimum itu diperoleh dengan mengalihkan nilai jumlah dari masing-masing kolom pada tabel matriks perbandingan berpasangan dengan nilai prioritas pada tabel matriks normalisasi kriteria. Kemudian menambahkan hasil perkalian yang pertama dan seterusnya. Mungkin untuk presentasinya saya ambil alih aja bentar, Mas. Biar share screen-nya sambil alih bentar biar lebih mudah untuk dijelasin.
Mas. Oke. Oke. Selanjutnya Selanjutnya adalah adalah mencari nilai nilai lambda lambda maksimum. maksimum. Mencari nilai lambda maksimum itu dengan cara mengalihkan nilai jumlah dari masing-masing kolom pada tabel matrik perbandingan berpasangan dengan nilai prioritas pada tabel matrik normalisasi kriteria. Kemudian ditambahkan hasil perkalian yang pertama dengan yang seterusnya. Jadi contohnya di sini dapat dilihat. Mungkin yang pertama itu untuk jumlah pada tabel matriks perbandingan pertama itu contohnya ialah 2,019 akan dikalikan dengan 0,454 seperti yang terlihat pada rumus berikut ini, maka akan didapatkan hasil akhirnya untuk nilai maksimal lambdanya ialah 6,243. Kemudian untuk mencari nilai konsistensi indeks, menghitung nilai konsistensi indeks itu dilakukan sesuai dengan rumus konsistensi indeks, yaitu CI sama dengan lambda max min N per N-1. N ialah 6 karena jumlah kriterianya itu ada 6. Jadi 6,243 dikurangi 6 dibagi 6 min 1, maka akan didapatkan hasil 0,049. Kemudian selanjutnya adalah mencari nilai konsistensi rasio. Untuk mencari nilai konsistensi rasio ini akan digunakan tabel indeks random di atas nilai-nilainya dengan rumus CR sama dengan CI ialah konsistensi indeks per IR, yaitu nilai indeks random. Nah, di sini contoh perhitungannya ialah konsistensi rasio menggunakan nilai indeks random dari SATI yang sudah tertera pada tabel di atas. Didapatkan hasil sebagai berikut. 0,49 dibagi 1,24 ialah 0,040, sehingga nilai CR-nya ialah 0,040. Yang artinya ketika nilai konsistensi rasionya itu kurang dari 0,1, maka itu dapat dikatakan bagus. Di sini untuk tabel nilai kriteria keseluruhannya yang sudah kami hitung dari SATI ialah 0,040, Noble 0,042, Wakrije ialah 0,048, Golden Wang ialah 0,040, Kumalawan ialah 0,042, Aguaron ialah 0,040 dan Alun Solamata ialah 0,040. Yang dimana konsistensi rasio di atas menunjukkan nilai kurang dari 0,1 atau 10%. Maka dapat disimpulkan bahwa semua indeks random IR yang digunakan untuk mengecek konsistensi bagian kriteria dapat dikatakan konsisten. Kemudian selanjutnya ialah menghitung alternatif. Nah, langkah yang digunakan untuk langkah yang dilakukan untuk menghitung bagian alternatif itu mirip dengan bagian kriteria di atas. Namun untuk bagian alternatif akan dilakukan perbandingan sebanyak 6 kali, mohon maaf. Karena terdapat 6 karyawan. Nah, karena untuk bagian alternatif akan dibandingkan sesuai dengan jumlah kriteria, yaitu 6 kriteria. Sehingga nanti alternatif akan dibandingkan untuk setiap bagian pengalaman pemasaran digital, keterampilan analisis data, kreativitas dan inovasi, kemudian berkomunikasi, pengetahuan tentang industri, dan kualitas kepribadian. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan pada penelitian ini digunakan 4 karyawan sebagai alternatif atau sebagai data tes untuk menghitung menggunakan metode HP ini, yaitu akan tertera karyawan 1 sebagai P1, karyawan 2 sebagai P2, karyawan 3 sebagai P3, dan karyawan 4 sebagai 4. Dengan nilai kriteria untuk masing-masing karyawan sebagai berikut. Yang pertama itu untuk P1, pengalaman pemasaran digitalnya itu ialah baik. Kemudian untuk P2 sangat baik, P3 baik, dan P4 baik. Kemudian untuk keterampilan analisis data, karyawan 1 atau P1 itu sangat baik, karyawan 2 atau P2 itu baik, karyawan 3 atau P3 itu sangat baik, dan karyawan 4 atau P4 itu sangat baik juga. Begitu pula dapat dilihat pada tabel berikut.
untuk selanjutnya. Nah, kemudian yang pertama pertama itu itu ialah perbandingan alternatif bagian pengalaman pemasaran digital. Jadi di sini tuh akan dihitung per kriterianya. Per alternatifnya. Alternatif itu akan dihitung per kriterianya gitu. Yang pertama itu ada tabel matrik perbandingan berpasangan. Bagian alternatif pada bagian pengalaman pemasaran digital dapat dilihat seperti tabel berikut. Perhitungannya kurang lebih sama persis seperti pada bagian kriteria di atas. Namun bedanya di sini akan dihitung untuk setiap kriterianya. Nah, jadi untuk alternatif itu akan dihitung per kriterianya gitu. Nah, di sini untuk nilai pada bagian pengalaman pemasaran digital maks lambdanya itu ada 4,006, kemudian CI-nya itu ada 0,002 dan konsistensi rasionya itu semua itu kurang dari 0,1 atau 10%. Jadi dapat disebut konsisten. Kemudian selanjutnya untuk perbandingan alternatif pada bagian keterampilan analisis data atau kriteria keterampilan analisis data itu maks lambdanya itu sama dengan 4. Kemudian konsistensi indeksnya itu ada 0. Lalu didapatlah konsistensi rasionya itu seperti yang terlihat pada tabel berikut. Yang artinya 0 atau sama dengan di bawah 0,1 yang bisa dikatakan konsisten. Lalu selanjutnya ialah untuk perbandingan alternatif pada kriteria kreativitas dan inovasi. Itu didapat maks lambdanya itu ada 4,088. Kemudian konsistensi indeksnya itu ada 0,029. Lalu dapat dilihat untuk nilai konsistensi rasionya seperti tabel berikut. Yang artinya di bawah 0,1 atau 10% yang dapat disebut sebagai konsisten. Begitu pula untuk bagian kemampuan berkomunikasi, pengetahuan tentang industri, lalu dan satu lagi komunikasi dan pengetahuan tentang industri itu saja. Nah, berdasarkan semua hasil perbandingan dan hasil perhitungan nilai konsistensi rasio menggunakan semua nilai indeks random yang ada, semua nilai konsistensi rasio dari masing-masing peneliti yaitu Sati, Noble, Warije, Golden Wang, Tumalawan, Aguaron, dan Alonso Lamata. Untuk bagian kriteria maupun bagian alternatif semua menunjukkan nilai di bawah 0,1 atau 10%. Maka dengan begitu dapat dikatakan bahwa hasil perbandingan untuk bagian kriteria dan alternatif adalah konsisten dan bisa dilanjutkan ke tahap rankingan. Kemudian yang untuk tahap terakhirnya itu ialah perankingan, yang dimana dilakukan dengan mengalihkan nilai prioritas dari masing-masing karyawan berdasarkan hasil perbandingan pada setiap kriteria dengan nilai prioritas dari setiap kriteria. Kemudian melakukan kunjungan dari hasil perkalian tersebut untuk mendapatkan nilai total bagi masing-masing karyawan. Perhitungan nilai total pada setiap karyawan sebagai berikut. Jadi ini untuk contohnya misalkan pada karyawan 1. 0,167 itu ialah nilai prioritas pada karyawan 1 tentunya. Coba dilihat di sini. Pada bentar. Nah, di sini dapat dilihat nilai prioritas pada karyawan 1 untuk bagian pemasaran pengalaman digital ialah 0,167. Jadi akan dikalikan dengan nilai prioritas untuk kriteria 1 yaitu
kriteria pemasaran digital, pengalaman pemasaran digital juga. Begitu juga untuk bagian prioritas kriteria selanjutnya. Seperti dapat dilihat pada perhitungan berikut, 0,3 ialah prioritas untuk karyawan 1 pada bagian pengalaman pemasaran digital dikalikan dengan nilai prioritas kriteria pengalaman pemasaran digital. Begitu juga untuk seterusnya, maka akan didapatkan total dari nilai karyawan 1 ialah 0,230 dan karyawan 2 ialah 0,428, karyawan 3 ialah 0,282, karyawan 4 ialah 0,295. Sehingga dibuatlah tabel ranking seperti di bawah ini, yang dimana nilai tertinggi diduduki oleh karyawan 2 dengan nilai 0,428 ialah ranking 1, kemudian karyawan 4 dengan nilai 0,295 ialah ranking 2, karyawan 3 dengan nilai 0,282 ialah ranking 3, dan karyawan 1 dengan nilai 0,230 ialah ranking 4. Nah, berdasarkan hasil perhitungan dan perankingan yang sudah dilakukan, maka pada tabel di atas dapat disimpulkan karyawan 2 adalah yang menduduki nilai tertinggi. Dan dengan konsistensi berdasarkan perhitungan di atas, metode hierarchical process dapat menghasilkan keputusan mengenai karyawan terpilih dengan konsistensi rasio yang didapatkan dari masing-masing nilai indeks random yang ada di bawah 0,1 atau 10% dapat dikatakan konsisten. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yuda, untuk bagian UI-nya. Kita mulai dari halaman awal, kita masuk langsung dengan register terlebih dahulu. Lalu di bagian ini kita akan menginputkan dari mulai nama lengkap, ini nomor HP, alamat, username, dan password. Setelah itu kita akan melakukan submit, lalu kita upload CV dan KTP. Kita uploadkan, kita masukkan CV, continue, lalu demikian juga dengan KTP, kita upload KTP, lalu kita submit, lalu kita akan masuk ke dalam bagian halaman homepage. Lalu setelah itu kita dapat melihat ke dalam profil yang telah kita buat. Ini mungkin juga kita dapat melakukan upload foto dan ubah data. Lalu pada bagian dokumen juga kita dapat mengubahnya, namun hanya dapat diubah 2 kali. Kita kembali lagi kepada halaman tadi. Setelah itu untuk melanjutkan proses pendaftaran kita dapat melakukan tes. Pada bagian tes tertulis terdapat beberapa pertanyaan. Setelah kita mengerjakan tes tertulis, kita kirim. Lalu kita akan menunggu hasil dari tes tertulis tersebut. Setelah itu pada bagian kita kembali lagi pada bagian home. Lalu kita lihat hasil tes tertulis. Jika hasil tertulis tersebut belum masuk ke dalam sistem, di sini belum keluar hasilnya. Lalu setelah itu kita akan mengetahui hasilnya. Sebelum itu kita akan mengerjakan tes seperti wawancara. Setelah seluruh tes selesai, maka hasilnya akan keluar dengan kriteria yang telah ditentukan. Mungkin demikian saja dari prototipe ini dan hasil dari presentasi yang telah kita lakukan, tim kami lakukan. Kita akan melanjutkan ke bagian penutupnya. Ya, dari bagian penutup, seperti halnya conclusion, lalu dalam dunia kerja ini kita membutuhkan seleksi karyawan yang efektif
Sehingga dari adanya bentuk perkembangan teknologi, salah satunya adalah sistem pendukung keputusan, yang mana itu merupakan sistem yang terkomputerisasi yang membantu pengambilan keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan sebuah keputusan. Dari metode tersebut, kita menggunakan metode AHP yang mana menghitung tingkat konsistensi keputusan yang dihasilkan dengan menghitung nilai konsistensi rasio CR dalam perhitungan konsistensi rasio menggunakan nilai indeks random atau IR untuk mendapatkan seberapa besar tingkat konsistensinya. Dari metode tersebut kita menggunakan topik seleksi karyawan baru untuk posisi digital marketing. Setelah dilakukan perhitungan, maka didapatkan hasil dengan metode AHP menghasilkan nilai prioritas dari setiap kriteria, yaitu pengalaman pemasaran digital 0,167, keterampilan analisis data 0,3, kreativitas dan inovasi 0,145, kemampuan berkomunikasi 0,125, kemampuan tentang industri 0,097, kualitas kepribadian 0,287. Dengan nilai hasil perbandingan untuk alternatif dan perengkingan didapatkan dua karyawan memiliki nilai total tertinggi dengan nilai 0,428 sebagai ranking pertama, diikuti oleh karyawan 4 dengan nilai 0,295. Lalu dilanjutkan karyawan ketiga dengan nilai 0,282 dan terakhir karyawan 1 dengan total 0,230. Dengan konsistensi rasio atau CR untuk setiap perbandingan kriteria dan alternatif yang masih di bawah 0,1 atau 10%, berarti keputusan yang dihasilkan dengan menggunakan AHP dengan menggunakan nilai indeks random atau IR dan dari Sati, Nobel, Howard-Page, Golden Wang, Kumawan, Aguaron, dan Alonso Lomata semuanya konsisten. Mungkin demikian presentasi dari tim kami. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.